Assalamualaikum, salam damai sejahtera Sobat ternak dimanapun Anda berada, ketemu lagi di channel yang edukatif dan informatif, khususnya bagi kita para peternak sapi. Pada video kali ini kita mau mengajak teman-teman untuk melakukan pembuktian atau pengecekan teman-teman, berapa persen sih karkas yang dihasilkan dari hewan ternak kami. Kebetulan kami bawa 2 sampel untuk disembelih malam hari ini. Ini yang pertama teman-teman. Sapinya cukup tinggi, rowo, berjenis ras Limousin ya ini. Kurang gemuk sebenarnya, namun ya sudah layak disembelih. Untuk berat hidupnya ini di angka 525 kilo teman-teman. Persentase karkas yang baik umumnya di angka 50% dari berat hidup teman-teman. Kalaupun bisa ya 51 sampai 55% itu bagus sekali. Untuk standarnya ya 50%. Hal ini kami lakukan teman-teman karena ada beberapa komplain dari pembeli ataupun para jagal yang menyembelih sapi dari peliharaan kami teman-teman. Mereka bilang bahwa berat hidupnya sama karkas yang dihasilkan nggak nyampe 50%. Jadi kami berbenah diri di masalah comboran, juga masalah perawatan ya, kami maksimalkan lagi supaya hasilnya nanti terbaik. Nah, ini untuk sapi yang kedua teman-teman, jenis ras Limousin Cross, pendek, gemuk. Ini dengan berat hidup 490 kilo teman-teman. Bagi teman-teman yang belum mengetahui maksud dari persentase karkas adalah, jadi garis besarnya secara singkat, bila kita memiliki sapi dengan berat hidup 500 kg, posisi perut kosong, maka diharapkan karkasnya atau tulang daging yang dihasilkan nanti adalah 250 kg. Jadi separuhnya, 50% dari berat hidupnya teman-teman. Banyak sekali faktor yang membuat sapi itu bisa keluar karkas 50%, bahkan 50% lebih. Yang pertama adalah faktor utama pakan teman-teman. Faktor pakan ini memang menjadi faktor yang paling utama. Baik comborannya, serat kasarnya, nutrisinya, semua terpenuhi dengan baik, otomatis nanti dia akan menghasilkan daging yang baik. Yang nomor 2 untuk persentase karkas adalah jenis sapi teman-teman. Jenis sapi Limousin bisa dipastikan atau lebih mudah untuk menjangkau 50% up persentase karkasnya. Bila sapi pegon atau sapi Jawa mungkin ya bisa juga sih 50%, namun jarang teman-teman. Biasanya sapi-sapi pegon itu di angka 48%, 47% dari berat badan hidupnya. Kemudian yang menjadi faktor ketiga adalah postur sapi dan juga umur sapi teman-teman. Untuk postur ya, kita semua tahu kalau bokong semok ya itu pasti karkasnya juga bisa bagus persentasenya, karena kan memang daging tersimpan di situ. Terus dia tinggi, panjang itu pengaruh. Juga kalau sapi yang maduk atau perutnya besar itu kemungkinan agak kurang teman-teman, karena jeroannya terlalu banyak. Jadi untuk menjangkau 50% kemungkinan agak sulit. Selain itu juga umur teman-teman. Untuk sapi yang terlalu muda biasanya juga agak sulit. Hal ini dikarenakan kulit sapi muda itu masih tebal teman-teman. Sedangkan saat nanti dikuliti kan kulit nggak ikut. Makanya banyak berat yang terbuang di situ. Kemudian yang keempat sebagai faktor adalah lama pemeliharaan teman-teman. Sapi jika dipelihara yang lama, kemungkinan dia dagingnya lebih padat ya. Jadi dia akan memiliki karkas yang tinggi. Kalau dia pemeliharaan baru-baru saja dan gemuknya itu cepat, biasanya agak gembos, makanya persentase karkasnya jelek. Nah, ini teman-teman sudah dihitung ya. Untuk sapi yang pertama milik saya tadi
keluar karkasnya 268 kilo teman-teman. Nah, setelah kita mengetahui berapa karkasnya, ya tinggal kita bagi teman-teman, yaitu tadi 268 kilo dibagi berat hidupnya sapi saya tadi 525, ya akan tercapai karkas 51%. Nah, ini termasuk sapi yang bagus teman-teman, karkasnya 51%. Sekarang untuk sapi yang kedua tadi teman-teman, yang agak pendek. Nah, ini khas dalamnya teman-teman. Ini khas dalam, ini daging yang paling enak ini katanya. Belum ditaruh di timbangan. Untuk sapi saya yang kedua ini nanti ketika ditimbang karkasnya keluar 241 teman-teman. Nah, jika dibagi dari berat hidupnya, maka 241 dibagi 490 kilo, maka akan dihasilkan persentase 49%. Nah, ini malah lebih rendah dari yang pertama tadi teman-teman, padahal terlihat gemuk ini. Cuman karena karakteristik sapi beda-beda ya. Kalau hemat saya sih karena sapi yang kedua ini pendek, kurang panjang, juga perutnya agak besar. Kemungkinan memang untuk menjangkau ke 50% memang kurang ya teman-teman. Namun jika di rata-rata, yang tadi keluar 51%, yang ini 49%, berarti ya sudah 50% sudah terpenuhi teman-teman. Jadi dari pembuktian ini teman-teman, bisa disimpulkan bahwa perawatan atau pemeliharaan di ternak kami Koboi Jaya Farm kurang lebih karkasnya 50% dari berat hidup. Oke teman-teman, cukup sekian dulu. Semoga video ini bermanfaat dan memberi ilmu. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Bila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum and God bless you all. Dah.